هالدنيا هذا عشان هيك يصير فينا كله مدنيين في مدنيين يعني كله اطفال ونساء قاعده بتجري وين يروحوا ما فيش وسعه في البلد اصلا الناس نايمه على الرصيف في الشوارع مرميه في لا في Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza seperti itu. Buatlah rumah sakit di Gaza, berikanlah pelayanan kesehatan di Gaza. Jangan bawa mereka keluar. Sebab bila mereka dibawa keluar dari Gaza, saya yakin dan percaya tidak akan bisa kembali ke Gaza. Karena apa? Karena Israel, Amerika sudah berniat untuk mengusir mereka dari Gaza. Jadi bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Halo, selamat malam pemirsa. Evakuasi 1.000 jiwa warga Gaza menjadi wujud kepedulian dan langkah dukungan pemerintah Indonesia di tengah derita rakyat Palestina yang berkepanjangan. Namun setiap upaya besar menuntut kesiapan dan juga kematangan agar niat baik ini tidak berubah menjadi sebuah beban. Apakah langkah ini benar-benar tepat untuk membantu saudara kita di Gaza mencapai tujuan mereka, yaitu merdeka? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue dengan tema Upaya Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Dan pemirsa, sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekaligus juga Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Anwar Abbas. Pak Anwar, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Pak. Kemudian kami hadirkan juga pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Dan kami juga hadirkan juru bicara Partai Gerindra, Astrio Velgian. Rio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, kita akan bahas salah satu diskusi yang cukup ada pro dan kontranya. Saya akan tanya ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Legal standingnya untuk rencana, ada yang mengatakan evakuasi ini bukan relokasi seperti itu. Ada yang juga masih mempertanyakan evakuasi, tapi bagaimana memastikan bahwa warga Gaza yang kita bantu bisa tetap kembali ke tanah mereka gitu. Bagaimana Prof melihat wacana ini? Apakah itu bisa dieksekusi secara baik? Ya, kalau misalnya apakah itu bisa dieksekusi secara baik, saya juga tidak tahu ya detailnya. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka yang perlu dirawat itu adanya di Gaza atau di Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir. Kalau misalnya di Gaza, siapa yang akan masuk ke sana? Karena jangankan pasukan kita, ya, pasukan medis bahkan, UNRWA saja, lembaga PBB, itu juga diserang oleh Israel. Nah, jadi saya juga bingung juga bagaimana nih mengevakuasi itu. Itu satu. Dan yang kedua, apakah memang ada keinginan dari warga di Gaza untuk memang mereka keluar? Biasanya seperti saya selalu mengatakan lagu kebangsaan kita, itu kan dimulai dengan tanah airku, tanah tumpah darahku, mati pun rela ada di sana. Jadi karena permasalahan antara Israel dengan rakyat Palestina itu permasalahan bukan agama sebenarnya, tetapi perebutan tanah. Karena tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestina diokupasi, diambil oleh Israel secara ilegal. Nah, juga perlu kita pahami bahwa
pada waktu Presiden Trump baru menjabat, itu ada utusan beliau yang bernama Steve Witkoff. Dan waktu itu sudah disampaikan bahwa akan ada 2 juta rakyat dari Gaza yang akan dipindahkan ke Indonesia, salah satunya salah kan. satunya. Wah, mungkin dari sebagian warga kita senang gitu ya, bahwa wah alhamdulillah kita harus bisa membantu. kita harus bisa membantu. Tapi kita lupa bahwa ide itu adalah bagaimana mengosongkan Gaza. Kenapa? Perdana Menteri Netanyahu dalam perang kali ini ada 3 tujuannya. Pertama, Sandra harus dikembalikan. Kedua, petinggi-petinggi Hamas yang melancarkan serangan 7 Oktober 2023 itu harus dihabisi. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya Gaza itu bisa dikuasai oleh Israel. Karena apa? Selama ini serangan-serangan rudal itu datangnya dari Gaza, bukan dari tepi barat, bukan dari West Bank. Dan ini kan 2 tempat yang sebenarnya terpisah. Nah, jadi Israel bilang bahwa gimana caranya bisa masuk situ. Nah, Steve Witkoff bilang seperti itu. Coba bayangkan, Israel membunuh 47.000 anak-anak, perempuan, orang tua dihabisi. 47.000 dengan kritikan dari masyarakat internasional, genosida ini dan sebagainya. Sekarang kalau dia bilang, kamu saya pindahkan, kita mau rekonstruksi nih, ya kan? Kan kelihatannya manusiawi. Orang bilang, wah bagus juga nih kan gitu kan. Bahkan Presiden Trump bilang, ini nanti ada gedung, ini pokoknya udah beautiful, beautiful katanya begitu. Kita lupa bahwa ini akal-akalan supaya warga Gaza keluar dari tanah kelahiran mereka, tanah yang disengketakan. Nah, saya nggak tahu Bapak Presiden ketika memunculkan ide ini, apakah berpikir sampai ke sana? Apakah sudah berkonsultasi dengan pemerintah Palestina? Lalu kemudian memang beliau menjual ide ini pada waktu kunjungan beliau ke negara-negara, 5 negara yang beliau kunjungi. Pada waktu di Turki, saya pantau, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan tidak. Nolak. Rakyat Palestina harus tetap di Palestina. Artinya, kalau mau misi kemanusiaan, tidakkah bisa satuan-satuan kesehatan kita yang sudah dikirim, itu diperbesar jumlahnya. Dan itu cukup dulu? Menurut tanpa saya, perlu mengevakuasi untuk memberikan bantuan obat-obatan dan tindakan medis kepada yang terluka? Ya, jangankan ke Indonesia, ke Mesir atau ke Yordania itu mereka mengatakan jangan masuk, jangan keluar dari sini. Karena apa? Itu sama saja kita mau memperlancar Israel untuk menguasai Gaza, dan itu yang menjadi kekhawatiran dunia. Untuk memperjelas, saya putarkan statement dari Presiden Prabowo tanggal 9 April mengenai wacana atau ide upaya kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, yaitu salah satunya adalah melakukan evakuasi 1.000 orang warga Gaza. Kita simak bersama. Siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Baik, itu statement dari Presiden Prabowo. Rio, silakan menanggapi bahwa sebenarnya ada syarat yang disampaikan. Ini bisa dilakukan ketika semua pihak setuju, kemudian sifatnya hanya sementara, lalu jika sudah sehat kembali harus bisa dikembalikan ke tanah Gaza, seperti itu. Banyak juga yang Anda rasa apa yang belum clear yang dari statement Prabowo yang baru saja kita dengarkan tadi? Ya, Mbak Afi, pertama Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia yang tidak henti-hentinya menyuarakan kemerdekaan daripada
Palestina. Kenapa? Karena ini sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Yang kedua adalah stance atau pendirian daripada pemerintah Indonesia ini sudah diperkuat. Bahkan kemarin di forum diplomasi Antalya, Menteri Luar Negeri Pak Sugiono beserta dengan 7 Menteri Luar Negeri lainnya, antara lain Menteri Luar Negeri dari Turki, Qatar, Yordania, Palestina, menyatakan dengan sangat tegas bahwa semuanya menolak konsep relokasi daripada warga Palestina. Kenapa Mbak Afi? Karena tanah air daripada warga Palestina itu hanyalah berada di bumi Palestina. Dan itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar. Dan perlu kita ingat bahwa betul Palestina itu bukan hanya ada di Gaza, tapi juga ada di wilayah satu lagi yang bernama tepi barat atau West Bank. Nah, apa yang dimaksud oleh Presiden? Presiden menyatakan dengan clear dan dengan sangat jelas perimeter apa saja yang bisa menjustifikasi yang disebut sebagai proses evakuasi ini. Ada 3 perimeter utamanya Mbak Afi. Yang pertama adalah jika diminta oleh semua stakeholders di kawasan, terutama oleh pemerintahan Palestina sendiri. Kedua adalah jika memang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah ini bersifat sementara. Nah, poin menariknya adalah jika diperlukan, Mbak Afi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, infrastruktur kesehatan yang saat ini berada di Gaza, saat ini sangat-sangat kewalahan. Begitu banyak puluhan ribu korban daripada kekejaman Israel sudah berjatuhan, dan tentu saja sistem atau fasilitas kesehatan yang berada di Gaza tidak mampu, ada kemungkinan tidak mampu untuk menangani semua korban-korban luka. Maka alternatifnya adalah pertama tentu saja pemerintah Indonesia juga sudah berkali-kali mengirimkan bantuan dan mendirikan infrastruktur kesehatan yang berada di Gaza. Itu tetap akan menjadi opsi prioritas, tetapi manakala diperlukan di mana sistem fasilitas infrastruktur kesehatan di Gaza tidak memadai dan tidak memungkinkan, maka opsi untuk melakukan evakuasi secara sementara dibuka oleh pemerintah Indonesia. Dan Mbak Afi perlu catat bahwa opsi ini diambil semata-mata adalah karena kepedulian, solidaritas daripada pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana kita melihat bahwa hari ini kekejaman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Oke, baik. Kalau kemudian ternyata disampaikan jika diperlukan, tapi kalau kemudian komunikasinya belum clear, kenapa harus disampaikan dulu oleh Presiden Prabowo sehingga menimbulkan banyak persepsi, bahkan juga misalnya MUI atau PP Muhammadiyah. Pak Anwar ini bicaranya secara personal atau mewakili MUI atau Muhammadiyah? Catatan-catatan yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sebelum melakukan evakuasi yang dimaksud? Saya pengurus di Majelis Ulama Indonesia dan saya pengurus di pimpinan pusat Muhammadiyah dan saya warga negara Republik Indonesia yang juga bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Saya berangkat dari alinea pertama Muqaddimah Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwasanya kemerdekaan itulah hak segala bangsa, oleh itu penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ternyata di Gaza telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Pak Prabowo ini saya lihat adalah orang yang sangat menghormati nilai-nilai peri kemanusiaan. Dan beliau tampak sangat tergugah oleh karena itu, karena beliau melihat ada orang yang putus kakinya, potong tangannya, maka beliau ingin membela. Kemudian beliau ingin mengevakuasi dari Gaza ke Indonesia. Cuma ada satu hal yang mungkin barangkali tidak terperhitung oleh Pak Prabowo. Jika itu terjadi, maka akan terjadi lagi pelanggaran terhadap nilai-nilai peri keadilan. Karena Donald Trump sama Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza dari tanah airnya. Oleh karena itu kalau seandainya Pak Prabowo mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia, berarti secara tidak langsung Pak Prabowo sudah membantu menyukseskan rencana jahat dari Benjamin Netanyahu dan Donald Trump untuk melakukan ethnic cleansing. Pertanyaan saya, menolong orang sakit baik apa tidak? Baik. Tapi mendukung Israel untuk melakukan ethnic cleansing baik atau tidak? Buruk. Ya kan? Yang satu baik, yang satu buruk. Jadi ibarat pisau bermata dua. Timbul pertanyaan, jika situasi seperti itu apa yang harus dilakukan? Maka menurut saya jangan sekali-kali kita menarik dan melakukan evakuasi rakyat Gaza dari Gaza. Biarkan mereka tetap di Gaza. Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan mereka-mereka yang luka? Rawat di Gaza. Terus buat dan bangun rumah sakit apakah secara permanen atau secara sementara. Jika seandainya Pak Astrio menyatakan di sana fasilitasnya tidak lengkap, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya mengimbau supaya Pak Prabowo di dalam pertemuan dengan 5 negara itu jangan meminta dukung mereka untuk Pak Prabowo membawa rakyat Gaza
ke Indonesia. Tapi bagaimana Pak Prabowo mengajak 5 negara tadi itu untuk mendukung ide Pak Prabowo mengobatin rakyat Gaza yang terluka, tapi di Gaza, gitu maunya saya. Tuh. Tapi masa seorang presiden tidak mengkalkulasi sejauh ini, apalagi kemudian tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa karena menurut ini kan saya semua Pak pihak harus Prabowo setuju. lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Siapa sih yang tidak tergugah melihat anak-anak terluka? Siapa sih yang tidak tergugah melihat orang-orang yang kakinya putus, tangannya putus ya? Ya, oke. Saya rasa hanya orang yang tidak punya hati nurani lah. Yang tidak tergugah untuk membantu mereka. Dalam kesimpulan saya, Pak Prabowo ini adalah seorang tokoh yang sangat mentinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Tapi Pak Prabowo kurang memperhitungkan nilai-nilai keadilan yang juga harus dia perhitungkan, di mana rakyat Gaza berhak terhadap tanah airnya. Tetap menjaga tanah air mereka sampai hidup dan mati mereka ada di tanah kelahiran mereka. Oke, baik, kita akan jeda, kita akan lanjutkan diskusi ini, termasuk Prof. Hikmahanto ada yang mencoba mengaitkan statement atau mungkin wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini terhadap tarif Trump yang tengah berlaku. Apakah kemudian ada yang menanyakan apakah ini bisa menjadi bargaining chip sebenarnya juga untuk Indonesia? Kami lanjutkan pembahasan pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami kembali lanjutkan dialognya. Terlebih dahulu kami akan menyapa relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Marisa Noriti dari Gaza, Palestina melalui sambungan telepon. Marisa, halo, selamat malam waktu Jakarta. Marisa? Marisa? Ya, Marisa bisa mendengar kami dari studio? Audionya sepertinya masih di mute, Marisa. Boleh dinyalakan audionya? Oke, ya, sudah terdengar. Baik, Marisa terdengar jelas di studio kami. Selamat malam waktu Jakarta. Marisa, bisa Anda ceritakan seperti apa situasi di Gaza saat ini? Ya, seperti yang kita saksikan semua, semenjak tanggal 18 Maret, ceasefire berakhir karena Israel menyerang Gaza dan hingga saat ini penyerangan tidak berhenti. Kami menyaksikan sendiri korban-korban pengoboman Israel, bayi tanpa kepala dan juga anak-anak yang tubuhnya berpencar di mana-mana, into pieces. Dan tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk satupun sejak awal Ramadan, dan bahkan selama Ramadan masyarakat Gaza sudah kekurangan bahan makanan, hanya mengkonsumsi sayur-sayuran saja, tidak ada sumber protein, tidak ada daging, ikan, dan bahkan untuk telur pun kalaupun ada harganya sungguh sangat mahal. Dan terakhir, pengoboman di Rumah Sakit Al-Ahli sebagai satu-satunya rumah sakit yang saat ini dengan alat diagnosa yang cukup lengkap, CT scan dan lain-lain, sudah dihancurkan juga dan sudah tidak berfungsi, dan banyak pasien yang dari Al-Ahli akhirnya harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk datang ke Rumah Sakit Indonesia. Marisa, jika Anda tadi menyampaikan sudah tidak ada lagi bahan makanan termasuk obat-obatan atau juga jika tersedia harganya begitu tinggi, apalagi rumah sakit terakhir yang bisa beroperasi juga sudah dibom oleh Israel, bagaimana saudara kita di Gaza bertahan? Iya, saat ini masyarakat Gaza hanya mengkonsumsi sayur-sayuran yang memang dihasilkan dari pertanian yang masih tersisa di area Gaza, dan itu pun jumlahnya sangat-sangat terbatas dan dengan harga yang tidak terjangkau, dan kebanyakan dari mereka bisa makan 1 kali sehari saja, itu sudah sangat beruntung. Bahkan mungkin dari mereka banyak yang tidak mampu mendapatkan makanan setiap harinya. Dan untuk fasilitas kesehatan, bisa dibilang di seluruh Gaza tidak ada rumah sakit yang fully function. Rata-rata hanya berfungsi sebagian, karena sudah banyak yang diserang oleh Israel, dan akhirnya cuman
bisa berfungsi kembali di unit-unit tertentu hanya sebagai stabilization point atau hanya di IR-nya saja atau outpatient untuk melakukan tindakan treatment yang cukup besar. Tidak semua rumah sakit bisa melakukan seperti operasi besar seperti itu. Iya, Marisa, untuk memberikan gambaran lebih lengkap, ketika juga banyak sekali sebenarnya bantuan coba dikirimkan oleh negara-negara sahabat ke saudara kita di Gaza, Palestina, apa yang membuat bantuan itu tidak bisa sampai ke tangan saudara yang membutuhkan di Gaza? Iya, karena saat ini dari seperti yang saya beritahukan sejak awal Ramadan tidak satu pun border dibuka baik itu dari sisi Rafah, Kerim Salam ataupun dari sisi utara Zikim dan Erez semuanya tertutup. Jadi saat ini semua truk hanya mengantri di luar border dan bahkan ratusan ribuan pallet masih yang harusnya dikirimkan sejak Ramadan lalu hingga saat ini mandek di Jordan dan di Egypt seperti itu, Mbak. Bantuannya tidak bisa masuk, apakah tenaga medisnya masih memungkinkan atau sudah tidak mungkin juga untuk masuk dan membantu korban yang terluka di Gaza? Untuk tenaga medis saat ini masih terbuka akses dengan kapasitas yang juga sudah menurun dibandingkan dibandingkan ketika ceasefire. Untuk akses tenaga medis yang masuk Gaza di sini difasilitasi oleh WHO dan ada juga beberapa organisasi yang memiliki akses langsung ke pihak Israel dan mendapatkan izin dari pihak Israel untuk masuk ke wilayah Gaza. Marisa, apa yang membuat semangat dari warga Gaza tetap tidak padam menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Israel? Meskipun dengan kondisi yang Anda sampaikan, bahkan sudah bersyukur untuk bisa bertemu dengan makanan 1 kali sehari. Saudara mereka juga banyak yang sudah meninggal dunia. Apa yang membuat mereka tetap bertahan di sana? Iya, kami sering berbincang-bincang dengan warga Gaza di sini, dengan warga lokal. Hampir sebagian besar dari mereka memilih untuk tetap bertahan bagaimanapun situasinya, walaupun rumah mereka sudah hancur lebur rata dengan tanah. Mereka sangat menyadari bahwa ini adalah tanah kelahiran mereka yang harus mereka perjuangkan, bahwa mereka membawa amanah untuk menjaga tanah kelahiran ini, dan mereka telah bertahan setahun lebih, hampir 2 tahun, 18 bulan. 18 bulan mereka sudah menghadapi segala kesulitan hidup, diserang, kekurangan segala kebutuhan dasarnya, basic needs-nya. Mereka memilih tetap bertahan karena ini memang memperjuangkan tanah kelahirannya. Bagaimanapun kesulitan yang mereka hadapi. Iya, Marisa, selain kebutuhan medis, jika ternyata ada negara yang mencoba untuk membuka pintunya untuk memberikan bantuan pengobatan di negara tersebut, bagaimana Anda melihat respon yang akan diberikan oleh saudara kita di Gaza? Ya, baik. Sebenarnya bantuan medis yang diberikan oleh negara lain itu bukan hal baru sebenarnya. Ini telah terlaksana juga selama perang, difasilitasi oleh UN, dan mungkin juga ada beberapa negara yang memiliki akses langsung yang bisa bernegosiasi langsung dengan pihak Israel untuk mendapatkan izin mengeluarkan pasien yang membutuhkan treatment atau pengobatan ke luar negeri. Akan tetapi berdasarkan pengamatan kami selama ini dan berdasarkan dialog juga dengan keluarga yang salah satu keluarganya sudah dievakuasi untuk mendapatkan treatment di berbagai negara, di Mesir atau di Jordan atau di Eropa, mereka sampai saat ini masih khawatir karena belum ada satupun pasien yang sudah dievakuasi berhasil kembali ke Gaza. Jadi di sini sebenarnya saya juga sempat berdialog tadi pagi, berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan Palestina. Saya menanyakan, apakah harapan Anda untuk rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia? Mereka meminta agar kita juga bisa meningkatkan
kapasitas layanan di sini, dan yang paling penting terutama untuk menghentikan serangan, dan yang kedua membuka blokade dan membantu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di Gaza dengan mengirimkan lebih banyak lagi tenaga dokter ke dari Indonesia ke Gaza, dan juga membantu untuk akses pengiriman alat-alat medis yang sangat dibutuhkan di sini, alat-alat medis yang cukup berat seperti CT scan yang untuk Gaza Utara CT scan itu hanya ada di Al-Ahli dan sekarang tidak berfungsi, dan dengan tipikal korban perang yang trauma, politrauma di seluruh tubuh rata-rata sangat membutuhkan alat ini. Dan kemudian jika penyerangan tidak dihentikan, jika solusinya hanya evakuasi saja, maka itu tidak akan memberikan solusi yang cukup berarti, karena setelah dievakuasi akan ada lagi pasien yang baru, akan ada lagi pasien yang baru. Dan berdasarkan pengalaman dari pasien yang udah dievakuasi sendiri, mostly semua dari mereka menginginkan kembali ke Gaza dalam keadaan damai. Mereka menginginkan hak mereka, the right to return to their homeland and the right for the self-determination. Jadi mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan, dan sebagai sama seperti warga negara dunia lainnya, mereka seharusnya juga memiliki hak untuk kembali lagi ke tanah kelahirannya. Baik, pertanyaan terakhir, apa kalau Anda katakan tadi warga Gaza yang diobati, mendapatkan perawatan medis di Jordan, Eropa, tidak satu pun yang bisa kembali ke Gaza. Apa yang membuat mereka tidak bisa kembali ke Gaza? Lebih ke prosedur, karena untuk seperti yang diketahui, akses keluar masuk Gaza saat ini dari pintu manapun itu melalui persetujuan Israel. Bahkan mereka keluar juga harus melalui persetujuan Israel. Jadi mereka tidak bisa kembali karena mereka tidak diberi akses. Bahkan saya menyaksikan sendiri ketika Rafah border masih dibuka, saya melihat sendiri bagaimana warga Gaza berdebat dengan petugas border untuk masuk ke wilayah Gaza kembali, dan itu tidak diizinkan. Baik. Jadi sebelum kita memikirkan untuk evakuasi, kita harus memastikan dulu ini sesuai dengan keinginan warga Gaza. Baik. Ya, sayang sekali Marisa, tapi kami sudah bisa menangkap maksud Anda. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Gaza, Palestina. Marisa Noriti, relawan Mercy yang berada di sana. Baik, kami akan lanjutkan pembahasan ini pemirsa usai jeda. Bapak-bapak tetaplah bersama kami. Kita akan bahas termasuk bagaimana menjamin kepastian ketika evakuasi itu dilakukan, warga Gaza bisa kembali ke tanah air mereka. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, pemirsa, kami lanjutkan. Prof. Hikmanto, bagaimana Prof. Hikmanto tadi juga sudah mendengarkan ya wawancara singkat dari rekan kita Marisa di sana mengenai kondisi dia, termasuk juga sebenarnya aspirasi dari rakyat Gaza. Apakah kemudian niat baik dari Presiden Prabowo ini perlu ditindaklanjuti lebih jauh, tetap dalam evakuasi atau dalam formula yang lain? Kalau menurut saya dalam formula yang lain, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan kita di misalnya di Rafah begitu ya, yang juga tidak membahayakan dari prajurit-prajurit kesehatan kita, lalu juga menggelar rumah-rumah sakit sementara di sana. Karena begini, tadi yang saya dengar kan mereka nggak mau keluar, dan pada waktu gencatan senjata, walaupun sudah runtuh, sudah apa dan sebagainya, mereka masih mau kembali. Ada yang diwawancara oleh Al Jazeera, kenapa kamu mau kembali? Ini tanah kelahiran saya dan saya akan pertahankan sampai kapanpun. Ya kalau kita orang Indonesia mungkin bilang pokoknya langkahi mayat saya dulu. NKRI harga mati. NKRI harga mati kan selalu seperti itu kalau kita bicara soal satu bangsa yang harus tinggal di tanahnya begitu. Nah, tapi juga kalau misalnya niat baik dari Pak Prabowo ini kan bisa disalah-tafsirkan. Disalah-tafsirkan karena apa? Tadi kan ada pertanyaan, Donald Trump mengenakan tarif. Lalu jangan-jangan sebagai bargaining position dari Indonesia untuk supaya menurunkan kita tarif yang menurunkan tarif. Trump. Ya sudah, kita mau kerjasama nih. Kan kamu juga punya ide, tadinya 2 juta orang kan gitu ya. Kan Trump modelnya kayak begitu. Oh, good boy, very nice. Padahal
kita cuma ditipu aja sebenarnya sama beliau. Dan sebenarnya nggak ada korelasinya. Anda melihat nggak ada korelasinya? Ya walaupun sebenarnya nggak ada korelasi, tapi namanya ilmu cocokologi itu dicocok-cocokkan, jadi ketemu. Belum lagi yang saya khawatirkan adalah kita dianggap sebagai proksinya Amerika Serikat atau proksinya Israel. Karena apa? Oh, ini Indonesia ini bagus ini, ya tanpa kita suruh, dia sudah ngomong, bahkan pergi kemana-mana negara. Kalau misalnya negara-negara itu teriyakini, oke, saya ambil 1.000 ya, kamu ambil 1.000 ya, kamu ambil 1.000 ya, 5.000 hari ini. Nanti 1 bulan lagi tambah 5.000 lagi, udah 10.000. Kan tambah lagi. 50.000 dihabisi oleh Israel dengan senjata. Dengan kritikan dari masyarakat internasional. Tapi Israel bilang, terusin aja nih kayak begini nih. Evakuasi saja. Gratis tanpa biaya. Nggak bisa bahwa kemudian itu didasarkan rasa kemanusiaan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Saya bisa pahami Bapak Presiden punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Ya. Tapi saya marah betul sama pembisik dari Bapak Presiden yang mengatakan ini aja caranya. Saya bilang ini nggak pakai otak, saya bilang. Cara berpikirnya seperti itu. Jangan-jangan memang dia punya agenda-agenda khusus kepada Bapak Presiden. Kita harus, kalau presiden can do no wrong, ya kan? Presiden nggak boleh salah. Yang salah siapa? Para pembisiknya. Pertanyaan siapa para pembisiknya ini? Kok punya ide seperti itu? Oke. Baik, Rio, ini siapa yang membisikin Pak Presiden ini? Karena kan kita juga harus mendukung presiden kita ya kan. Tapi jangan sampai kemudian menjadi salah langkah dan menjadi backfire atau bumerang untuk presiden dan juga Indonesia. Lawatan yang dilakukan oleh presiden ke banyak negara, 5 negara, ada Turki, Jordan, Qatar dan lain-lain. Bisakah disimpulkan salah satunya adalah tujuannya mencoba mencari dukungan soal wacana mengevakuasi warga Gaza, atau di luar itu ada agenda tersendiri? Mbak Afi, sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan salam dan doa terbaik untuk Mbak Marisa dan juga untuk seluruh relawan, tenaga medis, jurnalis, dan terutama untuk seluruh rakyat Palestina yang dimana setiap hari harus menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan sama sekali. Dan saya rasa doa ini juga dari seluruh rakyat Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah Presiden dengan sangat clear menyatakan bahwa tujuan daripada keberangkatan beliau adalah menggunakan leverage daripada posisi Indonesia. Posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin, bahkan boleh dikatakan sekarang dianggap sebagai pemimpin daripada the Global South. Posisi Indonesia, pemerintah saat ini dianggap sebagai pemimpin yang terutama mengutamakan konsep daripada non-blok dan juga bebas aktif. Nah, posisi ini betul yang disadari oleh pemerintah dan juga sedang digunakan sebagai leverage utama untuk memperjuangkan agenda utama, yaitu adalah perdamaian yang abadi di Palestina dan kemerdekaan daripada Palestina. Partai Gerindra mengapresiasi Mbak Afi bahwa stance, lagi-lagi posisi daripada pemerintah Indonesia terkait Palestina itu sudah sangat clear. Bahwa bukan hanya ada perdamaian abadi, tetapi perdamaian abadi tersebut tercapai melalui apa yang disebut sebagai two-state solution. Nah, pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang firm untuk hal itu. Dan tentu saja ketika Presiden mengatakan bahwa akan melakukan evakuasi secara sementara, Mbak Afi, itu semata-mata betul yang disampaikan adalah dari aspek kemanusiaan. Dan tentu saja pemerintah dan Presiden dalam hal ini sudah memikirkan, bukan hanya terkait aspek kemanusiaannya, tetapi terkait aspek daripada visibility-nya. Visibility artinya apa? Visibility dalam mengevakuasi secara sementara rakyat keluar daripada Gaza, dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk mengembalikan mereka ke tanah air mereka masing-masing setelah perawatan medis bisa dilakukan di Indonesia. Dan ini pun dilakukan apabila benar-benar diperlukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abbas, bahwa ini hanya bisa dilakukan dan akan dilakukan kalau memang fasilitas dan infrastruktur kesehatan di Gaza tidak memadai. Tetapi jika memang masih memadai, tentu saja opsi prioritas utama adalah melakukan penanganan medis langsung di Gaza. Dan terakhir Mbak Fia, saya menambahkan tadi poin dari Prof. Hikmanto terkait orang akan mencocok logikan ini dengan negosiasi tarif yang diimpos oleh Presiden Trump. Hari ini Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, sudah melakukan press conference dan sudah sangat jelas mulai besok tim negosiasi akan berangkat. Dan di negosiasi tersebut hanya akan revolve around two things. Yang pertama adalah terkait tariff barrier, yang kedua adalah terkait non-tariff barrier. Dan juga yang tidak kalah penting adalah Indonesia juga akan meminta permintaan-permintaan yang berdasarkan kepentingan strategis dan kepentingan nasional Indonesia, di mana hubungan dagang yang akan diciptakan antara Amerika dan Indonesia haruslah merupakan berdasarkan prinsip-prinsip daripada free dan juga fair trade. Itulah posisi Indonesia.
dan tidak akan pernah Indonesia menyetujui untuk relokasi permanen daripada warga Gaza ke negara manapun. Gak ada sambungannya dengan negosiasi yang akan dilakukan ya. Confirm di sisi itu ya Rio. Tapi siapa yang bisikin? Anda bisa lihat apakah kemudian ada salah yang membisikin Presiden Prabowo sampai kemudian mungkin menjadi terlalu cepat untuk mengungkapkan wacana ini ke publik? Jadi begini Mbak Afi, ini bukan apakah ada yang membisikkan Mbak Afi, tetapi Presiden itu melihat data-data dengan real. Bukan hanya terkait jumlah korban yang terus berjatuhan setiap hari, tetapi berapa banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Marisa, berapa banyak rumah sakit yang bisa berfungsi. IR-nya pun aja setengah mati untuk berfungsi hanya untuk melakukan tindakan medis yang sangat mendasar. Dan atas dasar ini tentu saja Presiden dan pemerintah melakukan evaluasi yang komprehensif. Di mana ini merupakan salah satu opsi, bukan satu-satunya opsi. Tetap saya kembalikan lagi ke poin saya sebelumnya Mbak Afi, bahwa poin utamanya, prioritas utamanya adalah melakukan penanganan medis di Palestina dengan mengirimkan bantuan dan juga fasilitas kesehatan serta tenaga medis. Dan jangan lupa juga Mbak Afi, pemerintah juga berkomitmen untuk menjadi fasilitator daripada perdamaian dan juga bahkan jika diminta oleh United Nations, Presiden sudah mengatakan bahwa kita siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Tapi Mas Rio, kalau misalnya sudah keluar, apa jaminan untuk masuk kembali? Kalau misalnya di border itu dijaga oleh tentara-tentara Israel. Persis sekali. Jadi memang yang perlu dievaluasi pertama kali kami mendukung pemerintah adalah visibility-nya, Prof. Jadi ketika mau sebelum ada perencanaan untuk melakukan evakuasi secara sementara untuk penanganan medis katakanlah di Indonesia, itu sudah di-backup dengan rencana yang konkret. Jaminan kembali mereka. Bisa kembali. Termasuk apakah kita akan berhubungan dengan pemerintah Israel kalau misalnya seperti itu? Karena kan yang menjaga border Israel. Bagian Mesir memang ada mungkin yang menjaga, tapi bagiannya Gaza itu Israel. Maka prioritas utama saya setuju dengan Prof bahwa sebenarnya prioritas utama yang harus kita gaungkan sekarang ini adalah ceasefire terlebih dahulu. Gencatan senjata terlebih dahulu. Bukan hanya yang sementara Mbak Afi, tapi yang permanen, everlasting, dan ujung-ujungnya adalah mengedepankan two-state solution. Dan ini pernah terjadi kalau kita lihat di tahun 78, pernah terjadi Camp David Accords, di mana terjadi kesepakatan damai pada saat itu antara Israel dengan Mesir. Dan kami yakin dengan bantuan dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, kami yakin perjanjian damai tersebut bisa terwujud. Oke, Pak Anwar, ada komentar lebih jauh mendengarkan diskusi dua narasumber, termasuk juga tadi apa aspirasi warga Gaza dan situasi di Gaza yang disampaikan oleh rekan kita Marisa dari Gaza. Iya, gagasan Pak Prabowo ini bisa menjadi sebuah jebakan bagi Pak Prabowo sendiri. Karena seperti dikatakan Pak Hikmanto tadi, jika Pak Prabowo ingin sukses menarik dan mengevakuasi rakyat Gaza, dia harus berunding dengan Israel. Pertanyaannya adalah kalau Indonesia berunding Israel, padahal kita tidak punya hubungan diplomatik, ya kan? Menurut saya itu menjadi masalah tersendiri bagi Pak Prabowo nanti itu. Kalau seandainya terjadi dialog langsung antara Indonesia dengan Israel untuk memberikan jaminan padahal kita tidak warga Gaza memiliki hubungan diplomatik, ya kan? Jadi menurut saya sebaiknya ya Pak Prabowo menaikkan posisinya dari kelas mengevakuasi menjadi pemimpin dunia yang akan memaksa Israel keluar dari tanah Palestina. Tapi apa bisa Indonesia melakukan itu? Saya yakin dan percaya dengan pengalaman Pak Prabowo sebagai militer, kemudian beliau memegang posisi sebagai presiden dan beliau juga punya hubungan baik dengan Anwar Ibrahim di Malaysia, dengan Erdogan, dengan Sisi. Saya rasa bisa ya, Pak Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin dunia Islam terutama untuk menekan Israel agar bisa keluar dari tanah Palestina. Jadi tidak opsi evakuasi sebenarnya bukan menjadi pilihan. Momentumnya tidak tepat juga di saat ini. Kalau bagi saya Pak Prabowo tekan Israel untuk kembali ke apa? Bagaimana menekan Israel yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo, Mas Iva? Apa yang bisa dilakukan Presiden Prabowo untuk menekan Israel? Dari sisi mana? Sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden. Pertama adalah menekan Israel itu melalui pemerintah Amerika Serikat. Jadi pada saat sekarang ini kita tahu bahwa Amerika Serikat ini di bawah Trump, dia mendapat tekanan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Sahabat-sahabat yang dulu dianggap sahabat sekarang tidak sahabat lagi. Nah, sekarang Trump sudah mulai mundur dengan tarifnya itu kan, dengan serangan dari China. Di sini Pak Prabowo bisa masuk untuk mengatakan, kami tetap teman, tetapi masuknya kita harus dengan mengatakan, tapi kamu dengarkan apa yang saya sampaikan. Salah satu yang disampaikan adalah berkaitan dengan Gaza. Karena masalah Gaza ini sudah menjadi perhatian dunia. Bayangkan, Presiden Prancis Macron sudah akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah ini, seperti ini. Nah, yang kedua, Bapak Presiden justru bisa melakukan upaya-upaya kemanusiaan di Gaza.
menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa ada concern yang sangat tinggi dari Indonesia dan banyak negara ke Gaza. Yang penting bagi kita adalah apa? Rakyat Israel terbuka matanya dan pada saatnya nanti bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena sekarang sudah ada, tetapi tidak banyak, belum kuat gitu. Tapi gerakan-gerakan yang menghendaki Netanyahu turun itu banyak. Kenapa? Bagi rakyat Israel kalau mereka berpergian ke luar negeri, mereka itu justru jadi sasaran kemarahan warga masyarakat dunia karena kesal sama Netanyahu, dikenakanlah ke orang-orang Israel, warga Israel. Maka mereka nggak mau. Dan yang ketiga, kalau menurut saya, Bapak Presiden bisa mendorong terus warga kita untuk memviralkan apa yang terjadi di Gaza itu. Supaya apa? Sampai kepada rakyat di Amerika. Karena di Amerika jangan anggap bahwa Amerika seperti negara dulu 20 tahun negara bebas dan sekarang ini Amerika Serikat udah kayak negara berkembang, otoriter, semuanya ditutup semua. Tapi kita lewat nih dengan berbagai sosial media, warga kita memunculkan sampai kemudian rakyat mereka tahu bahwa apa yang pemimpin saya lakukan ini salah. Nah, itu menyadarkan seperti itu, termasuk juga ya ke Israel ya. Oke, baik. Kita harus jeda, kita lanjutkan saat lagi pemirsa diskusi ini, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Saya ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, apa yang bisa dilakukan Indonesia saat ini ketika mungkin evakuasi ini sepertinya menjadi visibility agak sulit untuk dilakukan, terutama di jaminan ketika kemudian kita evakuasi, mereka harus bisa kembali. Jaminan balik ke tanah air, ke Gaza itu akan sulit dilakukan. Apa yang bisa ditawarkan oleh Presiden Prabowo demi dukungannya? Saya sangat tidak percaya bahwa Pak Prabowo akan bisa mengembalikan orang-orang yang mereka evakuasi ke Israel. Karena Israel memang sudah punya tekad untuk mengusir dan mengosongkan Gaza dari rakyat Gaza. Oleh karena itu bagi saya ya Pak Prabowo harus mencari ide dan gagasan lain. Ya, dan menurut saya yang penting juga lakukan sekarang adalah, dan saya punya teori, jika ekonomi Amerika masih kuat, maka Israel masih akan bersimaharajalela di tanah Palestina. Tapi jika ekonomi Amerika sudah melemah, maka Israel juga akan lumpuh dan Hamas akan bisa mengalahkan tentara Israel. Jadi solusinya adalah melemahkan ekonomi Amerika. Jadi oleh karena itu menurut saya Amerika harus dihadapi, Israel harus dihadapi lewat senjata ekonomi. Embargo, baik produk Amerika maupun produk Israel. Kecuali kalau Amerika mau bilang ini besok tim negosiasinya kita nih akan berangkat untuk menegosiasi. Ya makanya bagi saya ya yang diberikan oleh Presiden Trump. Ada firman Tuhan begini, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada Allah, jangan berpecah belah. Oleh itu semua negara yang tidak senang Palestina dijajah bersatu. Harus solid sebenarnya. Kuncinya adalah itu, soliditas negara-negara yang memang ingin. Maka kan itu simbol kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau seandainya umat Islam sedunia bersatu, lumpuh itu Israel itu. Tapi sampai hari ini nggak. Karena nggak bersatu. Apakah kemudian Indonesia bisa menjadi penyatu negara-negara Islam itu? Saya mengharapkan Pak Prabowo menjadi pemimpin dunia Islam bersama Anwar Ibrahim. Dan saya juga menyampaikan pada Anwar Ibrahim. Saya 2 kali bertemu dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Pak Anwar, tolong persatuan dan kesatuan antara Pak Anwar dengan Pak Prabowo ditingkatkan. Dan jadilah Bapak berdua pemimpin dunia. Baik. Prof. Hikmah, terakhir statement closing. Kalau saya, kalau bisa, memang Bapak Presiden atau Pak Anwar Ibrahim juga melakukan pendekatan dengan Hamas. Karena apa? Karena kalau bagi Hamas itu Palestina merdeka adalah Palestina, di tanah Palestina tidak ada Israel. Jadi selama Israel ada di sana, itu akan ada serangan-serangan rudal dari Gaza. Two-state solution yang disampaikan oleh Mas Rio, itu kan idenya adalah Israel ada di sana dan Palestina ada di sebelahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, permasalahannya adalah
bagi Fatah ya dengan beberapa kelompoknya mereka bisa terima. Hamas tidak. Hamas tidak. Iya. Nah, jadi kuncinya adalah di sana karena bagi Israel bagaimana saya akan mengakui Palestina merdeka kalau saya tetap akan diserang. Lebih baik mungkin menurut mereka Kita berjuang saja. kita berjuang terus kita kuasai Gaza supaya kemudian kita tenang, tidak ada serangan-serangan lagi. dari. Oke, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan ke Hamas seperti itu. Rio, terakhir. Mbak Afi, Presiden Prabowo boleh dikatakan adalah pendukung terbesar daripada perdamaian dunia. Beliau selalu mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan beliau juga percaya betul bahwa tidak mungkin ada prosperity, tidak mungkin ada kesejahteraan jika tidak ada perdamaian. Dan tentu saja kalau kita berbicara hari ini perang yang berkecamuk, tentu saja satu hal yang menyakitkan hati kita ada di Palestina, tetapi bukan hanya terjadi di Palestina. Saat ini kalau data dari United Nations ada sekitar 120 juta orang yang terdisplaced dengan 40 juta sebagai statusnya sebagai pengungsi. Ada yang dari Democratic Republic of Congo, ada yang berasal dari Sudan, ada yang berasal dari Mozambik, dan termasuk adalah saudara-saudara kita di Palestina. Specifically Mbak Afi, kami menghargai, mendukung penuh stance daripada pemerintah Indonesia bahwa langkah yang diambil adalah perdamaian permanen melalui solusi 2 negara atau two-state solution. Karena hanyalah dengan coexistence tersebut rakyat bisa hidup secara damai sebagai warga global, prosperity akhirnya bisa tercapai dan semua orang bisa hidup dengan damai dan juga dengan sejahtera. Itulah mimpi besar dan cita-cita daripada Presiden Prabowo. Kita nantikan berita apa yang bisa dibawa oleh Presiden setelah kunjungan dari 5 negara. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusi pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, dari luka Gaza, Indonesia mencoba merangkai harapan lewat misi kemanusiaan di tengah kehancuran. Di balik niatan mulia ada jejak tanggung jawab dan juga solusi jangka panjang yang harus dijaga. Bukan hanya memberi tetapi juga memastikan setiap langkah membawa solusi. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi penghalang tekad warga Palestina untuk hidup merdeka di tanah mereka. Saya Afiani Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.